Halo teman-teman, selamat datang lagi di dosen kita. Hari ini kita memasuki kelas baru yaitu Basic Grammar. Nah, Basic Grammar ini adalah grammar untuk para pemula. Dan yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang parts of speech. Parts of speech ini adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris ini seperti dalam bahasa Indonesia. Itu contohnya ada kata benda, ada kata kerja, dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini ada beberapa jenis kata. Yang pertama noun, kemudian pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Noun atau kata benda. Kata ini berfungsi untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Contohnya itu girl, boy, school, home, pencil, dog, freedom, dan hope. Kalau idea itu seperti freedom dan hope, kebebasan dan harapan itu adalah konsep abstrak. Contoh kalimatnya yaitu the girl walked her dog. Contoh lain dalam kalimat yaitu the sky was clear, the sun was shining brightly, and the flowers were blooming beautifully when the girl walked her dog in the park. Jadi yang ditandai atau di bold warna merah itu adalah kata benda. Selanjutnya yaitu adjective. Adjective itu dinamakan dengan kata sifat yang menerangkan noun atau pronoun. Contohnya happy, brave, more, to, this, dan that. Ada beberapa macam contoh lainnya, teman-teman bisa cari di internet. Contoh kalimatnya yaitu the brave bear protected her two cubs. Contoh lain, teman-teman bisa lihat yang di bold merah itu adalah kata adjective. Selanjutnya yaitu pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau repetisi. Pronoun ini yaitu mengganti dari subjek atau mengganti nama dan sebagainya. Contoh yaitu I, it, you, we, she, they, he, me. Contoh dalam kalimat yaitu Rob said that he wanted popcorn. Jadi pronounnya yaitu he yang mengganti nama Rob. Karena Rob itu laki-laki, jadi diganti dengan he. Kalau perempuan diganti dengan she dan sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu Tom and Rob are going to watch a movie. In the locket counter, they buy popcorn because Rob says that he wants a very big size popcorn. Pronoun yang ada dalam kalimat itu yakni they. They mengganti kata Tom dan Rob. Ini ada dua laki-laki, jadi memakai kata they atau mereka. Sementara kata he mengganti nama Rob. Karena Rob itu adalah seorang laki-laki, hanya satu, jadi diganti dengan he yang artinya dia laki-laki. Selanjutnya yaitu verb, kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang menunjukkan suatu tindakan subjek atau action. Contoh run, sit, jump, talk, dan state of being yang biasa disebut dengan a pure verb yakni am, are, is, was. Kalau kita biasa familiar dengan kata to be yang am, are, is, was itu to be. Contoh dalam kalimat yaitu my horse is fast, he runs across the field. Jadi kata kerjanya yaitu is dan runs, berlari. Contoh lain teman-teman bisa lihat di kalimat yang atau kata yang di bold warna merah. My horse is fast, he runs across the field, he can run faster than a dog. Jadi can dan run itu adalah kata kerja juga, artinya bisa berlari. Selanjutnya adverb atau kata keterangan, yaitu kata yang menerangkan verb, adjective, atau adverb lain. Contohnya, quickly, today, outside, always, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat yaitu today, I finish my homework quickly. Contoh lain yaitu I want to watch my favorite movie program tonight.
It started a few minutes ago. I must finish my homework quickly before it is over. Jadi tonight itu termasuk dalam when atau kapan, dan quickly termasuk dalam how atau bagaimana. Selanjutnya yaitu preposition, kata depan atau perangkai, yakni kata yang diletakkan di depan atau sebelum kata benda atau kata ganti pronoun. Preposition ini dari arti kalimatnya, dari arti katanya itu pre depan, position tempat. Jadi kata depan atau perangkai tempat. Intinya itu. The there, contoh from, over, to, up, until, dan after. Contoh dalam kalimat the deer sprinted up the hill to safety. The deer lari ke atas bukit untuk mencari tempat yang aman. Jadi up itu menuju ke atas dan to itu ke. Jadi itu namanya preposition. Sedang contoh lain bisa dilihat di bold, di kata yang di bold merah. The deer is eating under a tree where the lion comes chasing him. The frightened deer suddenly sprints up the hill to safety. Nah, kata under juga termasuk preposition, karena itu menunjukkan kata depan tempat. Itu menunjukkan tempat. Under itu di bawah, posisi ya, menunjukkan posisi, lebih tepatnya itu. Selanjutnya yaitu conjunction atau kata sambung, yakni kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf. Contohnya and, but, or, atau nor. Contoh kalimatnya, would you like macaroni and cheese or a peanut butter and jelly sandwich? Itu dalam kalimat tersebut menggunakan conjunction and dan or. Contoh yang lain, I and my 2 friends want to buy sandwich, but we don't know what to order. Then the waitress asks us if we'd like macaroni and cheese or a peanut butter and jelly sandwich. Jadi, conjunction yang digunakan dalam kalimat itu yaitu and dan but, or. Terus selanjutnya yaitu interjection atau kata seru. Ini gampang sekali, karena di dalam bahasa Indonesia juga ada. Kata seru atau ucapan pendek yang memiliki makna khusus biasanya sebagai bentuk emosi. Contohnya helped, ugh, oh, ew, ouch, look out. Contoh dalam kalimatnya, ugh, the bug is gross. Contoh yang lain dalam kalimat yaitu my mom makes me eat beans although she knows I don't like them. I don't have a choice but to try it. Ew, it is gross like a bug. Jadi sebagai bentuk kata seru. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang part of speech atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Untuk selanjutnya kita akan banyak membahas hal-hal basic lainnya atau hal-hal dasar lainnya dalam grammar. Jangan lupa untuk subscribe channel dosen kita dan terima kasih telah menonton video ini. Bye.